Salam saudara-saudaraku yang terkasih, yang tergabung dalam Zoe Life Church, channel Zoe Life ini. Dan bagi saudara yang mungkin baru bergabung, bisa Anda ketahui bahwa di Zoe Life ini ada tempat-tempat ibadah yang bisa saudara kunjungi ataupun datangi di saat untuk ibadah onsite tentunya. Untuk di Australia, di sana ada PLC Melbourne dan Jemaat Sydney, dan juga ada pemahaman Alkitab Peniel di kota Melbourne dan kota Brisbane. Dan untuk itu kami mau menyapa dulu saudara kita yang ada di Australia. Salam. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan di Indonesia, di kota Bandung, di sana juga ada JKI Zoe Life. Dan di Citra Raya, Tangerang juga ada. Dan ada beberapa tempat yang kami adakan untuk pemahaman Alkitab Peniel. Di kota Jakarta sini ada, di Jawa Tengah meliputi kota Semarang, Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri, dan juga di Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan. Ya, mari kita sapa mereka, saudara. Salam, haleluya, haleluya. Dan juga ada kelompok Fellowship Hamba Tuhan yang tergabung dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik. Ada di Jabodetabek, ada juga di Rotendao, ada juga di Sulawesi Tengah, di Kepulauan Banggai dan Pulau Peling. Ya, mari kita sapa mereka juga. Salam, haleluya, haleluya. Jadi untuk saudaraku yang boleh saat ini gabung bersama-sama dalam platform YouTube ini, Zoe Life Church, biarlah sukacita Tuhan kita rasakan terus. Apapun yang kita alami saat-saat ini, percayalah bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang dulu, sekarang, dan akan datang, Dialah Yesus Kristus Tuhan yang tetap ada bagi setiap kita, saudaraku. Mari untuk mengawali akan jumpa kita dalam ibadah ini, kita berdoa untuk memulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk channel ini Tuhan. Dan kami tetap terus berdoa Tuhan, biarlah setiap rangkaian ibadah yang sudah ditayangkan ataupun hari ini ditayangkan, dan ibadah-ibadah yang berikutnya akan ditayangkan, bila kami berdoa Tuhan, Zoe Life Church tetap terus mengudara, tetap terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami tahu dan kami percaya Tuhan, Engkau Roh Kudus bekerja di dalamnya, dan impartasimu Tuhan nyata bagi setiap pendengar-pendengar maupun yang menyaksikan akan YouTube ini Tuhan, sehingga mereka boleh mendapati, mereka boleh menjumpai pribadi yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Dialah sahabat yang sejati, Bapa yang kekal, Raja damai yang selalu ada bagi setiap kita. Jadi tetap andalkan Tuhan saudaraku, apapun problemmu, jangan pernah tinggalkan Dia. Karena sekali lagi hidupnya Dia sudah berikan untuk setiap kita. Bapa, ini ibadah kami, ini hati kami, ini pikiran kami, ini hidup kami saat ini. Bila kami bawa, dan biarlah Engkau saja Tuhan yang beracara sepenuhnya atas kami. Dan kami percaya di saat kami menyaksikan ini Tuhan, sampai selesainya Tuhan, kami akan memperoleh berkat yang luar biasa. Kekuatan yang baru kami peroleh. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur memiliki
Bapa yang baik, sahabat yang sejati, yang sudah memberikan hidupnya bagi sahabat-sahabatnya. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Mari saudaraku, mari kita nyatakan pengakuan kita lewat pujian ini. Haleluya. Bapakah mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari sekali lagi nyatakan, Dia Bapa yang mendengar. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan saudaraku, Bapa kau mendengar. Oh, terima kasih. Seruan hatiku, apapun kesulitanmu, apapun problemmu saudaraku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu
sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini.
Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik. Engkau selalu peduli atas kami. Dan kami mau menyatakan pujian ini Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh hati kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu. Benar Bapa, terima kasih. Heran dan besar bagiku. Sungguh arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. sekali lagi katakan, jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, Tiada terduga kasih-Mu. oh Yesusku. Heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu, Arti kehadiran-Mu selalu haleluya. nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudaraku, biarlah tetap terus minta, biarlah pikiran hati kita dikuasai oleh Dia, sehingga kita bisa berkata, ya, sungguh, sungguh arti kehadiran-Mu saja Tuhan yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Sehingga kami dapat boleh mengerti akan pikiran-Mu, mengerti akan isi hati-Mu terhadap dunia ini. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, Tiada terduga kasih-Mu. heran dan besar bagiku. Heran dan besar bagiku. Sungguh arti kehadiran-Mu, Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Oh, penyertaan
saudaraku, di saat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita dapat berkata bukan karena melihat, namun karena percaya. Percaya untuk kita dapat mampu melakukan berbagai macam hal dalam kehidupan ini, karena kekuatan daripada Dia diberikan buat setiap kita. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. 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 Yuk mari sekali lagi katakan kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. haleluya, haleluya. Biarlah tetap terus memegang akan firman-Nya. Dan di saat kita percaya bahwa firman itu tergenapi dalam kehidupan kita, karena Dia ingin kita menjadi bagian dalam rencananya untuk menggenapi akan panggilannya. Karena kita adalah imamat-imamat yang rajani, bangsa pilihannya. Biarlah tetap terus kita nyatakan kemuliaan dalam kehidupan kita, kemuliaannya lewat kehidupan kita, sehingga banyak orang boleh melihat dan mereka percaya bahwa sungguh Yesus saja yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami. Haleluya. Mari sekali lagi kita nyatakan pujian ini. Sebab aku percaya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena
Sekali lagi katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupnya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. amin. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang tak pernah berubah itu, firman-Mu ada dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat tetap terus melakukan bagian kami untuk tetap percaya, percaya, percaya hanya kepadamu. Haleluya. Ya, setiap perkataan Tuhan Yesus adalah firman. Dan di saat firman itu dia nyatakan, maka firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, akan tergenapi di dalam kehidupan setiap manusia. Ya, karena dia tak pernah gagal tentunya. Haleluya. Mari nyatakan pujian ini. Come on. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Katakan, Yesus Raja. yang setuju boleh bangkit berdiri, nyatakan sekali lagi, katakan dia. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Katakan, sebab dia Allah. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Yes, Raja mulia, benar. Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Yesus Raja. Amin. Amin. Dia saja yang menjadi raja dalam kehidupan kita. Dia menara yang teguh, kota benteng perlindungan setiap kita. Haleluya, Yesus Kristus namanya.
namanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Yes, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yeah, kuasa di dalam namanya. Yuk, lebih lagi. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi, Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya sudah terbukti, kuasa di dalam namanya menyembuhkan, memulihkan. Yes, Dia Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang setuju, yang setuju, katakan amin. Amin. Yes, katakannya sama-sama. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan nama di atas segala nama. Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Sekali lagi katakan nama di atas segala nama.
di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, segala Tuhan. sekali lagi katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Haleluya. Dia nama yang perkasa, nama yang berdaulat di bumi maupun di surga. Di surga terlebih di bumi. Nama yang berkuasa, nama yang dapat diandalkan, saudaraku. Mari kembali di minggu ini, kita umat-umat pemenang, kita yang sudah dimenangkan, umat-umat yang dibenarkan oleh Dia. Mari sama-sama kembali kita akui pernyataan iman kita, deklarasi iman kita. Biarlah sama-sama kita bersuah kembali di minggu ini. Haleluya, haleluya. Mari, sudah ada setiap kalimat-kalimat di depan Bapak Ibu Saudara, layar TV, handphone atau laptop saudara. Mari sama-sama kita akui. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1, firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus, sesudah bangkit dari orang mati, tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita. Kami percaya dan setuju dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudaraku, kembali di minggu ini kita akan memperoleh setiap apa yang menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Lewat setiap pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, dan biarlah pegang itu saudaraku, menjadi jawaban di dalam kehidupan ini. Haleluya.
Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Ya, terima kasih Tuhan. Engkau jawaban dalam kehidupan kami. Engkau menjadi kebutuhan dalam hidup kami. Mari nyatakan. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada bagi setiap kami. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali. Dan sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk waktu saat ini, waktu yang terbaik untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhanku, kami menyatakan dengan iman bahwa kami sudah menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, yang membuat setiap kami dimanapun berada, kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Dan darah-Mu, darah Yesus ada dalam hidup kami. Maka kami katakan, tulah-tulah apapun namanya tidak boleh menguasai kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau ada bersama dengan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara, kita akan menggali satu lagi di dalam Matius pasalnya yang keempat dengan judul Pencobaan di Padang Gurun. Saya akan membacakan untuk Anda ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat kedua, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. 3, lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah
supaya batu-batu ini menjadi roti. Sebelum saya lanjut, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dan Alkitab mencatat Yesus lapar. Hal yang wajar tatkala ada seseorang yang berpuasa dan sampai genaplah waktu itu, maka pastilah lapar. Dan laparnya ini bukan sesuatu yang istimewa, hal yang wajar saja. Dan yang menarik kita akan mempelajari di sini yaitu ayatnya yang keempat. Ayat 4 berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita akan mempelajari satu ayat ini, ayat yang keempat, dan saya akan tunjukkan kepada Anda di dalam terjemahan bahasa Inggris yang dekat dengan bahasa aslinya, dikatakan, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Wow. Di dalam terjemahan bahasa Inggris ini lebih memberikan penekanan, dikatakan manusia tidak akan hidup oleh roti saja. Ya. Nah, saya sangat senang dengan terjemahan bahasa Inggris ini, dikatakan manusia tidak akan hidup oleh roti saja. Ya. Kemudian dikatakan tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Kalau kita melihat yang terjemahan bahasa Indonesia hampir sama, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seperti tadi saya katakan, saya pribadi saya sangat senang dengan terjemahan bahasa Inggris ini. Dengan tegas dikatakan manusia tidak akan hidup oleh roti saja. Ya. Wow, dari sini kita mendapatkan satu understanding bahwa Tuhan Yesus dalam kondisi lapar, kemudian si pencoba, ya, diterjemahkan dengan penggunaan istilah si pencoba. Si pencoba ini adalah roh jahat yang mencoba memerintah Yesus, kemudian Yesus melaksanakan atau tidak. Ya, tapi puji Tuhan, Yesus yang setelah berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Ini bukan persoalan yang gampang, puasa 40 hari 40 malam. Ya. Puasa 3 hari 3 malam saja sudah cukup berat, ya. Apalagi ini 40 hari 40 malam. Dan Yesus sudah menyelesaikannya dengan sempurna, dengan baik, dengan indah. Kemudian pencoba itu mencoba untuk menggagalkan Yesus. Kita melihat pada waktu setelah berpuasa ada 3 pencobaan yang dilakukan oleh si pencoba itu. Ya, ini yang pertama. Ya, dikatakan yang menarik di sini adalah seolah-olah dia memberikan jalan keluar. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ada kata jika engkau anak Allah. Puji Tuhan, Yesus tidak tergoda sedikit pun, dan dia justru menjawab, manusia dikatakan tidak akan hidup. Man shall not live by bread alone,
manusia tidak hidup oleh roti saja. Ya. Kemudian dilanjutkan, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Tetapi dengan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, dari sini kita mendapatkan satu pengertian. Tidak ada jaminan tatkala kita siap dengan makanan yang berlimpah, hari-hari tidak kekurangan makanan. Dalam kondisi seperti ini, tidak menjamin bahwa kita akan hidup. Ya. Apa artinya? Artinya kemungkinan besar seseorang berlimpah-limpah dengan makanan apapun, makanan dengan gaya Jepang katakanlah, dengan gaya Korea, dengan gaya Barat, dengan gaya Indonesia, lengkap, tidak pernah kekurangan makan. Apakah dengan kondisi makanan yang berlimpah ini membuat Anda hidup? Itu pertanyaannya. Ternyata Tuhan memberikan satu garis yang sangat tebal. Dikatakan makanan memang diperlukan, dan makanan itu tidak menjamin bahwa kita akan selalu hidup, tetapi yang menjamin selalu hidup adalah firman. Firman yang keluar dari mulut Tuhan. Pertanyaannya, firman yang manakah? Firman yang bagaimanakah? Ya. Ini yang menjadi pertanyaan. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Yesaya pasalnya yang ke-45. Yesaya 45 ayatnya yang ke-23. Oh, haleluya. Yesaya 45 ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata begini, demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Suatu firman yang tidak bisa dibatalkan. Wow. Tuhan berkata bahwa demi aku sendiri, demi Tuhan sendiri, Tuhan telah bersumpah, dari mulutnya telah keluar kebenaran. Dan kebenaran itu suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Wow. Dari sini kita mendapatkan satu pengertian. Setiap firman yang telah diucapkan oleh Tuhan itu adalah kebenaran. Dan firman yang adalah kebenaran tadi tidak dapat ditarik kembali, tidak dapat dibatalkan. Ya. Nah, ini yang harus kita pegang. Seringkali tatkala kita membaca firman, waktu membaca roh kita bergelora. Wow. Waktu kita baca, iman kita teguh. Namun, begitu melihat situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi, kita mulai ragu-ragu. Ini banyak sekali dialami oleh orang-orang percaya. Ya. Saya akan ajak Anda juga melihat Yesaya 55. Yesaya 55 hampir sama ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia, firman itu, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia, firman itu, akan melaksanakan apa yang ku kehendaki
dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, Yesaya 55 ayat 11 dan Yesaya 45 ayat 23 secara prinsip sama, bahwa firman yang telah keluar dari mulut Tuhan, firman yang telah diucapkan, dia akan bekerja sendiri. Seringkali kita salah di dalam menangkap firman ini. Kita anggap bahwa karena firman Tuhan itu sudah diucapkan oleh Tuhan, firman itu akan bekerja sendiri, melaksanakan apa yang diperintahkan, maka orang percaya ini berpikir bahwa oke, kalau begitu saya tunggu aja. Nah, inilah respon yang kurang tepat, ya. Saya katakan kurang tepat. Saya pernah dalam posisi seperti itu. Setiap kali saya membaca firman Tuhan, ada janji yang luar biasa yang membuat iman saya bangkit. Dan respon saya adalah menunggu. Setelah saya tunggu, ternyata kok tidak terjadi apa-apa, ya. Sejak itu saya mulai mempelajari kembali apa seharusnya yang saya lakukan. Dan akhirnya saya sampai kepada satu pengertian, firman yang telah Tuhan sampaikan, firman yang telah keluar dari mulut Tuhan, respon yang dinantikan oleh Tuhan adalah percaya, ya. Nah, tatkala kita ngerti bagaimana percaya, ya, orang yang percaya menurut Yakobus tidak boleh diam. Orang yang percaya menurut Yakobus, kalau kita percaya dan kita tidak melakukan apa-apa, dikatakan iman kita mati, iman kita kosong, iman itu tidak bisa menolong diri kita. Jadi rupa-rupanya yang dibutuhkan adalah kita mendengar firman, kemudian respon apa? Percaya? Oke. Kalau sudah percaya, sekarang langkah yang menyatakan percaya kita, itu harus kita lakukan. Dan rupa-rupanya itulah permasalahan terbesar, ya. Dan tatkala kita ngerti harus merespon bagaimana, maka kita akan melihat firman yang kita percaya itu akan terwujud. Nah, untuk supaya kita lebih nangkap lagi, saya ajak Anda untuk melihat Mazmur 103 ayat yang ke-20 dan ke-21. Di sini dikatakan ayat 20, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa, yang melaksanakan firman-Nya, yang melaksanakan firman Tuhan dengan mendengar suara firman Tuhan. Ayat 21, pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Nah, dari sini kita mendapatkan satu understanding, satu pengertian bahwa malaikat surga ada di antara mereka yang sebagai pahlawan-pahlawan perkasa. Ada sebagian di antara mereka yang berfungsi sebagai tentara Tuhan. Ada yang berfungsi sebagai pejabat-pejabat. Namun semuanya itu kerjaannya cuma satu, melaksanakan firman Tuhan. Bagaimana mereka melaksanakan firman Tuhan? Ayat yang ke-20 menyingkapkan rahasia itu. Saya ulang baca ayat 20, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman Tuhan. Kemudian ada kalimat dengan mendengarkan suara firman-Nya.
Apa ini maksudnya? Maksudnya tatkala malaikat-malaikat Tuhan tadi mendengar suara firman Tuhan. Nah, pertanyaannya, suara siapakah? Tatkala kita membaca ayat ini, perkataan Tuhan sudah diucapkan. Janji-janji Tuhan sudah diperkatakan. Kemudian kita sebagai orang yang percaya, kita percaya apa yang Tuhan janjikan. Nah, waktu kita percaya, kita memperkatakan kembali perkataan Tuhan itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan ayat yang ke-20. Jadi pada waktu kita memperkatakan kembali janji Tuhan, malaikat yang ada di sekitar Anda mendengar Anda sedang memperkatakan firman, maka malaikat itu segera melaksanakan firman yang dikatakan oleh orang itu. Bagaimana dengan Anda? Anda ngerti bahwa ini janji Tuhan. Anda percaya, rohmu menyala-nyala. Kemudian Anda membuat satu keputusan, aku akan terus memperkatakan janji Tuhan ini. Mungkin ada baiknya saya akan memakai salah satu ayat yang dimana kita harus memperkatakannya. Saya ajak Anda untuk melihat Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayatnya yang ke-11. Kita sudah sering menggali ini, tapi ada baiknya pada kesempatan ini saya ulang kembali. Ayat 9 berkata begini, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Anda dan saya sudah dibenarkan dengan darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Tuhan. Dan murka Tuhan ini selalu dikaitkan dengan hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Tatkala kita mengalami musibah, tiba-tiba ada kecelakaan mobil, atau tiba-tiba rumah terbakar, tempat usaha terbakar, kemudian mungkin juga anggota keluarga tiba-tiba harus dibawa ke rumah sakit. Semua ini kondisi yang buruk, ya. Ini dikaitkan dengan murka Tuhan. Tadi firman berkata, lebih-lebih kita ini sudah dibenarkan dengan darahnya, darah Yesus. Kita pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Bagaimana kalau Anda percaya ini? Yang pertama, kita harus mengerti bahwa hidup kita ini dibenarkan dengan darah Yesus. Tatkala kondisi kesehatan kita, masalah dengan jantung, masalah dengan pencernaan. Hari-hari ini saya mendengar banyak cerita bahwa asam lambung naik, membuat pencernaan kurang nyaman, atau mungkin gagal ginjal, atau mungkin masalah dengan otot, masalah dengan pergelangan atau joint. Firman Tuhan bilang, lebih-lebih kita sudah dibenarkan dengan darahnya. Apa yang Anda tangkap? Bahwa Anda dibenarkan dengan darahnya. Tatkala Anda sedang mengalami kondisi buruk, apa? Kesehatan? Oke, kita praktekkan. Kita memperkatakan ayat di dalam Roma 5 ayat 9 ini. Tuhan, aku punya masalah dengan pencernaanku. Firman-Mu berkata bahwa aku sudah dibenarkan, termasuk pencernaan ini. Sekarang aku katakan ada darah Yesus yang membenarkan pencernaanku ini.
Darah Yesus sudah membenarkannya. Ototnya, otot-ototnya, saraf-sarafnya, bahkan dalam perut ini, pencernaan ini, semuanya sudah dibuat benar. Dan yang tidak benar diubah menjadi benar. Dan firman Tuhan berkata, aku pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Nah, inilah iman. Kita memperkatakan janji Tuhan itu kembali di dalam Roma 5 ayat 9. Malaikatmu di sekitarmu mendengar Anda sedang terus memperkatakan perkataan firman itu sesuai dengan Mazmur 103 ayat 20 dan 21, malaikat-malaikat Tuhan itu melakukan firman yang Anda perkatakan. Nah, itu masalah dengan pencernaan, masalah dengan jantung. Kenapa kita tidak berani mempraktekannya? Ini iman. Bagaimana dengan jantungmu? Anda boleh berkata, Tuhan, jantungku punya masalah. Dokter berkata begini dan begitu. Aku mengambil darahmu yang membenarkan. Sekarang aku taruh di jantungku ini. Ini langkah iman. Anda percaya pembenaran itu sudah dilakukan. Sekarang bagaimana aplikasinya kepada anggota tubuh kita, organ-organ kita? Kita boleh praktekkan. Ini iman. Tatkala Anda terus memperkatakan firman Tuhan itu, malaikat Tuhan itu mendengar dan dia harus melaksanakannya. Bukan Anda yang melaksanakannya. Anda cuma menyatakan imanmu. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana dengan kehidupan Anda? Bagaimana dengan keluarga Anda? Bagaimana dengan rezeki Anda? Oh, haleluya. Kenapa kita tidak berani menggunakan iman kita? Oh, haleluya. Tadi dikatakan bahwa manusia tidak dapat hidup hanya dengan roti saja, tapi dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oh, haleluya. Kalau Anda ngerti rahasia ini, ya, Anda akan menikmati fasilitas yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Nah, dari ayat yang keempat ini kita mendapatkan satu jaminan. Berarti kalau saya sekarang, saya sudah makan roti, makan nasi, dan saya terus memperkatakan setiap janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan perkatakan. Maka sesuai dengan Matius 4 ayat 4, maka saya akan hidup. Oke, saya baca dalam bahasa Indonesianya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oh, kita baru saja mendiskusikan bagaimana setiap firman yang keluar dari mulut Allah kita terima, kita percayai, kita memperkatakannya. Dan kita tetap, karena hidup, kita tetap makan. Oh, hari-hari ini saya mencoba, sudah beberapa saat lamanya ya, tapi belum lama sekali ya, bagaimana membuat saya makan tapi tidak membuat gula darah naik. Ini sedang dicari terus ya. Tetapi memperkatakan firman Tuhan, dua-duanya harus berjalan. Makan sehari 2 kali atau 3 kali, tapi memperkatakan firman Tuhan juga berulang-ulang. Dan firman menjamin kamu akan hidup.
Oh, haleluya. Nah, kalau kita sudah mengerti ini, bahwa kita akan hidup karena memperkatakan janjinya Tuhan. Masih banyak ayat-ayat yang Tuhan janjikan, seperti tatkala kita beberapa minggu ini kita terus mempelajari kepenuhan kealahan. Ya. Saya terus mendorong kepada Anda semua untuk terus memperkatakan di dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9 dan 10. Saya perkatakan di dalam hidup saya, sebelum saya tidur dan setelah saya bangun tidur, dan nanti dalam perjalanan menjalani kehidupan dari pagi sampai malam, begitu ada kesempatan, saya terus memperkatakan firman itu. Firman-Nya berkata begini, sebab dalam Kristuslah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kepenuhan kealahan itu tinggal di dalam Kristus. Dan waktu tinggal di dalam Kristus, secara jasmaniah kita dapat melihatnya, kita dapat merasakannya. Nah, kemudian ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata begini, dan kamu, siapakah kamu? Kamu ini adalah kita komunitas yang disebut gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang dibentuk oleh Yesus. Itu nanti ada di dalam Matius 16. Yang dibentuk oleh Yesus telah dipenuhi di dalam Kristus. Kita sebagai gereja Tuhan, kita sudah dipenuhi di dalam Kristus. Dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan ayat yang ke-9, yaitu kepenuhan kealahan yang ada di dalam Kristus. Kita sudah dipenuhi dengan kealahan yang ada pada Kristus itu. Sudah dipenuhi. Nah, kalau Anda sudah ngerti bahwa Anda sudah dipenuhi, maka posisi Anda berbeda dengan posisi sebelum-sebelumnya. Oh, haleluya. Nah, tadi saya katakan kamu, ya, kata kamu di situ bukan menunjuk kepada pribadi, saya pribadi, Anda pribadi. Enggak. Tapi kita sebagai komunitas, ya. Saya akan tunjukkan ayatnya di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-23. Ya. Ini sudah kita pelajari, tapi saya rindu untuk memberi penekanan lagi supaya jangan sampai Anda lupa. Firman Tuhan berkata begini, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, kepenuhan keilahian yang ada pada Kristus itu, yang memenuhi semua. Tubuhnya tadi dipenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat yang adalah tubuhnya Kristus telah dipenuhi dengan kepenuhan kealahan yang ada pada Kristus. Oh, haleluya. Nah, dari sini kalau Anda percaya, perkatakan, Tuhan, aku adalah salah satu jemaat yang kau bentuk. Berdasarkan Matius 16 ayat yang ke-16 sampai 19. Engkau bertanya kepada murid-muridmu pada waktu itu, siapakah aku menurut kamu? Petrus berdiri dan menjawab, Tuhan, Engkau adalah Kristus, Engkau yang penuh dengan urapan, dan Engkau adalah anak Allah yang hidup. Yesus berkata kepada Petrus, kalau kamu tidak mendapatkan wahyu dari Bapakku, kamu gak akan ngerti. Tapi kamu sudah mendapatkan pewahyuan, maka kamu bisa ngerti bahwa aku adalah Kristus, aku adalah anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku di atas pengakuan ini. Jemaat yang dibentuk oleh Yesus berdasarkan pengakuan Petrus ini.
yaitu jemaat yang mengakui Yesus adalah Kristus yang penuh dengan urapan, dan jemaat yang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus berkata, Yesus menambahkan, alam maut tidak boleh menguasai gereja yang aku bentuk. Oh, haleluya. Kalau Anda mulai ngerti bahwa Yesus menambahkan janjinya bahwa gereja yang dibentuk oleh Yesus adalah berdasarkan pengakuan Petrus itu, dan sekarang Yesus menambahkan alam maut tidak boleh menguasainya. Ayat 19, Yesus berkata, aku memberikan kepadamu, di sini bukan pribadi satu, tapi jemaatnya. Aku memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga sudah diberikan kepada gereja yang Yesus bentuk. Gereja yang mengakui bahwa Yesus adalah Kristus. Gereja yang mengakui bahwa Yesus anak Allah yang hidup. Gereja yang mengerti bahwa Yesus sudah memberikan jaminan alam maut tidak boleh menguasainya. Dan gereja yang dibentuk oleh Yesus ini diberikan kunci-kunci kerajaan surga. Apa artinya kunci-kunci kerajaan surga? Di dalam kerajaan surga, alam maut tidak ada. Di dalam kerajaan surga, kegagalan tidak ada. Di dalam kerajaan surga, hidup ditolak oleh lingkungan tidak boleh ada. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sebagai gereja Tuhan dan kita menemui situasi yang tidak cocok dengan yang Yesus janjikan? Kita harus menggunakan kunci kerajaan surga itu. Dan firman Tuhan berkata, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Wow, kalau Anda ngerti rahasia ini yang harus kita perkatakan. Kalau Anda sedang mengalami kondisi buruk dengan keluarga, perkatakan. Ada damainya Tuhan, ada agapenya Tuhan. Wow. Kalau jemaat Tuhan sedang mengalami kesulitan keuangan, selama 2 tahun ini kita tidak bebas. Pandemik masih berkuasa. Bagaimana? Seharusnya kita menggunakan kunci kerajaan surga yang telah diberikan oleh Yesus kepada jemaat yang dibentuknya. Saya berharap saat ini akan membuka pikiranmu. Ya. Tadi kita sudah membaca di dalam Yesaya 45. Demi aku sendiri, Yesus berkata, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, suatu firman yang tidak bisa dibatalkan, tidak bisa ditunda. Oh, haleluya. Kalau kita ngerti apa yang kita baca di dalam Yesaya 45 ayat 23, firman ini tetap relevan untuk Anda dan saya yang hidup di tahun 2022 ini. Di bulan Mei ini, Anda masih mendapatkan janji dari Yesaya 45 ayat 23. Ingat, waktu Yesus dicoba oleh si pencoba itu, Yesus berkata bahwa manusia tidak bisa hidup hanya dengan roti saja, tetapi dengan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Inilah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Anda sudah dilimpahi dengan kepenuhan kealahan yang ada pada Yesus. Anda sudah dilimpahinya. Jangan ragu-ragu. Akui bahwa Anda adalah jemaat yang sudah menerima
kepenuhan kealahan yang ada pada Kristus itu. Kita buktikan, Anda punya iman, itu baik, tapi jangan pernah diam. Dan saya berharap Matius 4 ayat 4 ini akan berbicara kepada Anda. Oke? Anda tidak bisa hidup hanya dengan roti saja, tapi Anda akan hidup dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan inilah yang saya mau sampaikan kepada Anda. Yesus sudah berjanji demi dirinya sendiri. Apa yang dijanjikan? Dia bukan cuma janji, tapi bersumpah bahwa dari mulut Tuhan telah keluar kebenaran. Dan kebenaran yang telah dikatakan itu suatu firman yang tidak dapat dibatalkan, tidak dapat ditunda, tidak dapat ditarik kembali. Dan saya menambahkan, sesuai dengan Efesus pasal 1 ayat 23, kemudian Kolose pasal 2 ayat 9 dan 10, firman Tuhan berkata, Anda jemaat Tuhan, Anda adalah anggota tubuhnya. Dan karena Anda jemaat yang Tuhan bentuk, dan jemaat itu adalah tubuhnya, dan sekarang kepenuhan kealahan yang ada di dalam Kristus dialirkan kepada jemaat ini. Jemaat yang adalah tubuh Yesus. Saya berharap firman yang saya bagikan ini akan memberikan kekuatan kepada Anda. Apapun situasimu, apapun kondisimu, ingatlah akan janji Tuhan ini. Kepenuhan kealahan yang ada pada Yesus itu, ada pada Kristus itu, sekarang sudah dialirkan dalam hidupmu dan hidupku. Oh, haleluya. Ya, sekali lagi saya akan mengutipnya. Kolose 2 ayat yang ke-10. Dan kamu sebagai jemaat Tuhan yang adalah tubuhnya, telah dipenuhi di dalam Kristus. Dipenuhi dengan apa? Dengan kepenuhan keilahian, kealahan yang ada di dalam Kristus. Saya berharap Anda mulai nangkap ini. Inilah fasilitas yang Tuhan berikan untuk Anda dan saya. Ingatlah, Anda tidak bisa hidup hanya dengan roti saja, tetapi dengan firman yang keluar dari mulut Tuhan, yang adalah kebenaran. Saya berharap Anda mulai nangkep ini. Mari saya akan ajak Anda untuk berdoa, dan setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengerti firman-Mu di dalam Matius 4 ayat 4. Bahwa kami tidak bisa hidup hanya dengan roti saja, tetapi kami bisa hidup dengan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kami percaya Tuhanku, dan hari ini kami mengerti rahasia firman itu. Bahwa firman-Mu berkata, kami adalah jemaat yang adalah tubuh-Mu, dan telah dilimpahi dengan kepenuhan kealahan yang ada pada Kristus. Terima kasih Tuhan, melalui firman yang kami dengar saat ini, akan membangunkan setiap anak-anak Allah dimanapun mereka berada. Mereka mulai ngerti fasilitas yang telah Tuhan berikan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan
apa yang kami percayai sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur, tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus kami sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuh kami telah diambil oleh Yesus. Kegagalan kami, kelemahan kami, nasib buruk kami sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya, kami semuanya percaya. Kami terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan, kita perkatakan, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Tuhan, aku terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Dan Engkau berjanji, Engkau memberikan hidup kekal kepada kami. Demi nama Yesus kami terima hidup kekal itu. Hidup kekal adalah hidupnya Yesus sendiri. Dan hidup kekal, firman-Mu berkata, tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kegagalan, tidak dikuasai kemiskinan, tidak dikuasai masalah, tidak dikuasai penyakit. Tuhan, ini adalah iman kami percaya. Dan kami setuju bahwa janji-Mu ini direalisasikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdiri atas Galatia 6 ayat 17. Bahwa pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus. Yesus sudah menebus kami dengan darah-Nya, dan darah ini adalah tanda Engkau memiliki kami. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya dan kami taruh darah-Mu pada tubuh kami. Karena janji-Mu berkata, mulai sekarang tidak boleh ada orang-orang, tidak boleh ada situasi dan kondisi, bahkan roh-roh jahat yang akan mencelakai kami. Kami percaya Tuhan, kami taruh darah-Mu pada tubuh kami, dan kami katakan, tubuh kami ini, pada tubuh kami ada tanda milik Yesus. Dan kami percaya, apa yang Kau janjikan akan Tuhan realisasikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang mendengar firman pada saat ini yang sudah dibagikan. Biarlah imannya bertumbuh. Biarlah mereka mempunyai pengalaman-pengalaman iman yang real, karena mereka menggunakan darah Yesus yang membenarkan hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan, tatkala ada jemaat-jemaat-Mu yang sakit, mereka mengambil darah Yesus dan ditaruh pada bagian yang belum beres pada tubuh mereka. Dan firman-Mu berjanji, pembenaran sudah dilakukan, dan mereka boleh menikmati pembenaran itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya presiden kami,
Pak Jokowi beserta tim pemerintahannya. Kami terus berdoa, satu persatu kami berdoa, Tuhanku, pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka boleh melakukan mandat yang telah diberikan itu, tugas yang sudah diberikan itu, dengan baik dan benar, dan dijauhkan dari korupsi, dijauhkan dari interest pribadi, tapi mereka benar-benar menjalankan tugas dan mandat karena takut akan Tuhan. Kami juga terus mendukung doa supaya situasi, kondisi yang boleh dialami oleh bangsa kami ini, pemulihan perekonomian, pemulihan kesehatan terus terjadi, dan kami percaya Engkau memberkati bangsa kami, karena banyak gereja-gereja Tuhan yang terus berdoa bagi bangsa dan negara, keamanannya. Oh, terima kasih, jauhkan Tuhan dari kondisi situasi yang tidak menguntungkan. Kami percaya Engkau memberkati bangsa kami. Jauhkan bangsa kami seperti kondisi di Afghanistan, kondisi di Syria. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga terus berdoa supaya pewahyuan, hikmat, dan pengertian itu ada pada setiap pribadi bangsa kami, sehingga mereka semuanya mempunyai satu tujuan yang sama, seperti yang sudah digariskan oleh pendiri bangsa ini, pendiri negara ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami mintakan darah Yesus untuk semua bangsa, semua pulau-pulau. Tidak ada yang dikecualikan. Semuanya darah Yesus menguduskan. Darah Yesus membuat pulau-pulau ini, tanahnya tidak ada yang gersang. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kami sudah selesai dengan kebaktian ini. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai. Silakan berdiri dan saya akan memintakan berkat untuk Anda. Damai dan sejahtera agape-nya Tuhan ada padamu, dan darah Yesus ada padamu. Dan firman Tuhan berjanji, karena darah Yesus ada pada tubuhmu, maka tidak boleh ada orang-orang yang akan mencelakai, merugikan roh-roh jahat dan situasi kondisi. Tidak boleh merugikan anak-anak Allah, karena pada tubuh mereka ada darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, sampai berjumpa kembali pada lain kesempatan. Tuhan memberkati Anda.